amal itu buat kita, ya kan? Amal itu kita anggap itu karena amal lantas masuk surga. Itu satu. Amal baik kita itu kita telah nikmati dampaknya dalam hidup ini. Surga hak prerogatif. Nah, dari Saudi baca di internet, iya Pak Kures, itu apa gunanya kita beramal? Saya mau jawab, saya diam aja. Ada teman-teman yang jawab, ada teman-teman dari Kairo juga, ada itu apa namanya website pengagum Quraisy Shihab. Itu juga saya sudah tegur, tidak usah bilang pengagum Quraisy Shihab lantas maki-maki. Enggak, kita tidak mau maki orang, kita mau mengajar. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Saya ingin berusaha menjelaskan apa duduk soalnya dan bagaimana politik itu sering kotor. Ya kan? Ada orang-orang yang memang sengaja, tapi banyak mereka yang tidak tahu, tetapi merasa tahu. Ini susahnya. Nah, jadi sedikit saya gambarkan itu ini. Di Metro TV, saya ditanya oleh pembawa acara. Mungkin bisa dilihat lagi di YouTube, itu ada. Bagaimana Nabi Muhammad begitu hebat, begitu ada mendapat kedudukan tinggi di sisi Allah, masuk surga dan lain-lain sebagainya. Kita ini bagaimana? Itu kan pertanyaannya seperti itu. Nah, jadi saya jelaskan bahwa tidak ada yang masuk surga karena amalnya. Tidak ada yang masuk surga karena amalnya. Itu beredar hadis Nabi. Ada seorang sahabat beliau sangat baik. Orang-orang yang di sekeliling beliau lantas berkata, berbahagialah engkau, engkau akan masuk surga karena amalmu banyak. Nabi menoleh. Siapa yang bilang begitu? Tidak ada yang masuk. La yadkhulu ahadukumul jannah bi'amalihi. Tidak ada seorang pun di antara kamu yang masuk surga karena amalnya. Engkau pun tidak, saya pun tidak. Kecuali kalau Allah memberi rahmat kepadaku. Ini yang disebarkan. Waktu itu ada di Makassar, kembali saya disampaikan sama satu teman sebelum sampai ke rumah. Pak Kures, ini sudah 60.000 memaki-maki Bapak. Ini harus dibantah. Saya bilang, nggak usahlah saya bantah. Enggak, mendesak. Datang dari MUI. Benar nggak Pak Kures bilang begitu? Jadi saya bilang, jangan berhenti di sana. Lihat semua apa yang saya sampaikan. Nah, bukalah YouTube, lihat apa yang saya sampaikan. Saya katakan begini, bahwa walaupun demikian, ini yang tidak masuk di ini, walaupun demikian Allah telah bersumpah, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, bersumpah demi Allah engkau akan Allah berikan sampai kamu puas. Dan tentu, saya bilang di situ, dan tentu termasuk di dalamnya masuk surga, bahkan lebih dari itu. Apa yang lebih dari surga? Adakah yang lebih dari surga? Ada yang lebih dari surga.
Dapat ridha Allah itu lebih dari sorga. Melihat Tuhan itu lebih dari sorga. Ada riwayat yang menyatakan bahwa Nabi tidak akan puas kecuali kalau seluruh umatnya masuk sorga. Nah, soalannya nggak disebut nih. Yang disebut Pak Quraisy sesat, kafir, menyatakan bahwa Nabi tidak. Oke. Berbagai tanggapan datang. Datanglah orang-orang yang berkata begini, kalau demikian, apa gunanya kita beramal? Kalau memang amal tidak memasukkan kita ke sorga. Bukankah Allah berfirman, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah ke sorga, dia terjemahkan, dia tafsirkan, disebabkan karena amal kamu. Kan ini sebabnya amal. Itu tanggapan banyak seperti itu. Nah, saya mau jawab, teman-teman bilang jangan jawab. Karena persoalannya bukan persoalan tidak mengerti. Persoalan adalah ini. Untuk kita di sini saya ingin sedikit jelaskan. Kita bicara Imam Ghazali. Imam Ghazali pernah ada yang mimpi, tapi oke deh kita sebut. Pernah ada yang mimpi, bagaimana keadaanmu wahai Ghazali? Alhamdulillah, saya sangat bahagia sekarang. Terus dijawab, ya wajar, kamu amalmu banyak, bukumu banyak, dan sebagainya. Kata Imam Ghazali, bukan itu. Jadi, apa yang menjadikan kamu belum masuk surga, apa yang menjadikan kamu bahagia di kuburmu? Dia katakan apa? Saya pernah menulis, ada lalat di ujung pena saya. Saya biarkan lalat itu sampai dia puas. Allah merahmati saya karena itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan hadis-hadis, kita akan menemukan dalam hadis bahwa ada orang yang bergelimang dosa, diampuni Allah karena memberi minum seekor anjing. Ya kan? Jadi bukan karena amal. Kalau amal Anda jadikan sebab bahwa Anda wajar masuk surga, yang dianugerahkan Allah kepada Anda tidak cukup untuk membalas jasa Allah itu dengan seluruh apa yang Anda miliki, termasuk hidup Anda. Amal itu buat kita, ya kan? Amal itu kita. Anggap itu karena amal lantas masuk surga. Itu satu. Amal baik kita itu kita telah nikmati dampaknya dalam hidup ini. Surga hak prerogatif Allah. Dari Saudi, baca di internet. Iya Pak Quraisy, itu apa gunanya kita beramal? Saya mau jawab, saya diam aja. Ada teman-teman yang jawab, ada teman-teman dari Kairo juga, ada itu apa namanya website pengagum Quraisy Shihab. Itu juga saya sudah tegur, tidak usah bilang pengagum Quraisy Shihab lantas maki-maki. Tidak, kita tidak mau maki orang, kita mau mengajar. Oke. Sekarang begini, mari kita lihat, itu yang dari Saudi, lantas bawa dalil-dalil. Anehnya, dalil-dalil yang dibawanya itu justru menunjukkan bahwa ulama-ulama memang mengatakan tidak ada yang masuk surga karena amalnya. Dia bawa pendapat Ibnu Katsir. Ibnu Katsir berkata bahwa dalam Al-Quran Allah menyebut bahwa sorga itu kami wariskan kepada alladzina yarisunal firdaus. Mereka itulah yang mewarisi firdaus. Kok mewarisi? Apa maknanya mewarisi? Anda punya usaha untuk menerima warisan, bisa berusaha. Begitu Anda berusaha mau mewarisi warisan, Anda tidak dapat warisan itu. Dan itu anugerah Tuhan yang bagi ini sekian, ini sekian. Jadi bukan amal, ya kan? Bukan amal. Ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus. Ibnu Katsir itu dijunjung tinggi di
Saudi Arabia tempat ini. Yang kedua, banyak orang yang tidak memahami dengan benar bahasa Arab. Udkhulul jannata bima, ba diartikannya disebabkan. Dalam bahasa Arab, ba itu punya 14 makna. 14 makna. Ini semua biasa kalau di terjemahan-terjemahan, wawu selalu kita artikan. Selalu harus dan. Wawu itu punya makna banyak. Ba 14 maknanya. Bisa berarti sebab, bisa diganti, gantinya. Bisa berarti sumpah. Bisa berarti huruf yang menghubungkan. Bermacam-macam maknanya. Kenapa Anda mau katakan masuk sorga disebabkan amalmu? Kenapa kita tidak berkata, ini alasan ulama nih, memang amal itu perlu. Tetapi amal itu yang mengundang rahmat Allah. Jadi orang masuk sorga dulu karena rahmatnya, lalu tempat Anda di sorga, Anda di bisnis kelas atau ekonomi atau first class. Tapi bukan itu tiket dari Allah. Itu kata ulama. Supaya jangan ada yang berbangga bahwa saya sudah beramal pasti masuk surga. Bisa jadi amal kecil yang Anda lakukan, kalau itu disertai dengan ketulusan dan keikhlasan, itu yang menjadikan Allah memberikan rahmat Anda, dan dengan rahmatnya surga. Iya kan? Ada teman di majelis ulama terus bilang begini pada saya, iya benar Pak Kures, tapi mestinya itu tidak dijelaskan, orang nggak ngerti. Saya bilang saya beda pendapat dengan Anda. Saya mengajar. Kalau seorang yang menyampaikan ajaran agama harus turun ke tingkat dia punya sasaran dakwah, tidak ini ya pandai. Kita harus sampai inilah. Ternyata itu saya dengar, saya sudah tidak ini. Saya dengar katanya minta maaf itu ini. Banyak memang yang maki-maki saya setelah mendapat penjelasan dari teman-teman itu minta maaf. Ya. Dan itu makiannya macam-macam. Ini kakek-kakek sudah jompo, sudah ini ngomong macam-macam, pikun, ada yang begitu. Itu kan. Jadi ini kenapa ada orang berkata karena sikap politik saya. Ya kan? Itu. Saya juga itu hanya hari-hari terakhir baru saya menampakkan. Karena apa? Ini lagi satu hal yang saya ingin katakan. Sejak awal saya netral. Saya menulis, saya netral. Kira-kira seminggu yang dan banyak pertanyaan SMS pada saya, Pak Kures, kita pilih siapa? Banyak itu. Itu sebelum pemilihan itu berimbang suara, ya kan? Ada yang bilang yang tidak mau memilih karena tidak tahu siapa. Sudah banyak saya katakan ulama yang menyampaikan pendapatnya. Saya harus menyampaikan pendapat saya supaya yang tidak mau memilih pilihlah. Saya sampaikan dua-duanya putra bangsa. Ketika Anda memilih si A, jangan benci si B. Pilihlah yang memihak kepada rakyat. Itu yang saya tulis lebih kurang seperti itu. Saya sudah beri isyarat. Saya diundang berdoa. Jadi saya katakan yang meminta saya berdoa, saya akan berdoa. Tetapi sebelum saya berdoa, saya kirim pesan kepada calon yang lain. Kalau Anda minta saya berdoa untuk Anda, saya akan berdoa juga.
Itulah doa saya di Senayan. Ya Allah, menangkan yang engkau pilih, yang tidak menang beri dia kedudukan yang lebih baik di sisimu daripada jadi presiden. Itu kan saya doakan. Tetapi karena saya di Senayan, lahirlah fitnah itu. Itu yang ditulis di koran. Sampai sekarang ini kan masih ada itu. Kita katakan udahlah, mari kita halal bihalal. Mari kita saling memaafkan. Mari kita legowo.